Sekarang kan anak muda ada alokasi buat apa coffee date kayak gitu-gitu Iya, kan, coffee itu bisa date. dialokasiin tuh. Oke, mutual fund date juga harus kan? Nah, Itu tuh lebih jadi mantap kan ya, Mas? bisa tuh mutual fund date, Iya. bukan coffee date, bukan Iya, apa gitu, iya. sushi date gitu Sushi. juga ada kan. Halo Sobat Hero, selamat datang kembali di K-Phone Talks. Nah, kita akan membahas podcast mengenai seputar investasi, keuangan, dan market dengan tentunya narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama dengan kita. Sebelum mulai acara, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ainur. Saya sebagai host akan membahas bincang-bincang, ngobrol dengan narasumber hari ini. Nah, dan di episode kali ini kita akan membahas yang banyak diperbincangkan di para investor lainnya, yaitu dengan tema apakah reksadana masih menarik di tengah dinamika market hari ini. Nah, kita tahu kondisi market kita saat ini tuh dar-der-dor ya, banyak gebrakannya. Nah, dari pergerakan ekonomi global, sentimen dari suku bunga, hingga market yang naik turun, sehingga membuat banyak investor mulai bertanya-tanya apakah reksadana masih menjadi pilihan untuk investasi yang menarik. Nah, Heroes, untuk membahas hal tersebut, kami sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya ahli di bidang produk dan tentunya di mutual fund. Langsung saja, Bapak Agung Wahyu, selaku fund manager dari PT Philip Asset Management. Halo. Halo Mbak Inor. Pagi, Pak Agung. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, baik Pak, boleh dong kenalan sedikit mengenai dari Philip Asset Management sendiri ini seperti apa? Karena dari sobat-sobat Heroes kan mungkin ada yang sudah mengenal atau belum, boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya kalau Philip Asset Management sendiri ini perusahaan keuangan yang undernya itu holdingnya di Singapura under Philip Capital, Mbak. Kalau Philip Asset Management sendiri udah mendapat izin usaha dari OJK itu sejak tahun 2014. Untuk sekarang Philip itu mengelola 3 produk, yaitu reksadana money market fund, kemudian money market fund syariah bermanfaat, kemudian reksadana Philip government bond. Itu profil singkat dari Philip Asset Management. Oke, itu profil singkat dari Philip Asset Management ini sendiri. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi ya, Mas, untuk sesi ke depan. Nah, jadi untuk Sobat Hero semua, tetap stay tune sampai akhir ya. Mungkin kita bisa langsung bahas langsung aja. Pembahasan kita. Kalau kita melihat kondisi sekarang nih ya, Pak Wahyu, bagaimana pandangan Bapak terhadap market outlook di sisa tahun ini? Karena kan kalau kita lihat sentimen utama yang mempengaruhi pasar keuangan kan ada banyak hal ya. Ada dari global, dari sentimen dari kurs bunga juga, terus dari domestik ini sendiri. Nah, menurut Bapak di pertengahan hampir mau akhir ini bagaimana Pak view-nya? Kalau dari view kami dari Philip Asset Management, kita melihat sih masih belum banyak dipenuhi oleh sentimen positif, Mbak ya, karena memang dari akhir-akhir ini sentimennya selalu negatif, dari mulai rating dari FC itu juga turun, kemudian yang mau nggak mau rating corporate-nya harus negatif juga kan, karena nggak mungkin rating corporate itu lebih bagus dari rating negara kan. Kemudian ini juga review MSCI, sebenarnya kan kita posisinya masih di emerging, tapi kayaknya investor sih melihat ini tuh sebagai suatu tanda yang kurang positif lah, karena yang di review MSCI kan kemarin transparansinya, terus ke free float itu yang masih ditunggu perbaikannya sampai November tahun ini. Kemudian dari global sendiri masih Iran Israel yang sama US juga belum menemui titik terang juga dari hasil kesepakatan mereka. Akhirnya ada yang dilanggar lagi, kemudian masalah penutupan selat itu juga open close yang mempengaruhi harga komoditas juga. Jadi kalau dari view kami masih netral sih, masih wait and see sih untuk pasar keuangan kita kayak gitu, untuk terutama IHSG ya. Kita masih wait and see dulu kayak gitu, melihat perkembangan terus kebijakan juga yang dilakukan pemerintah ini apa gitu. Gitu. Jadi untuk saat ini Sobat Heroes kita masih wait and see ya, karena kan kalau kita lihat historical ke belakang ya, bond 10 year bisa menyentuh di 7,5%. Wah, itu tertinggi balik lagi ke tahun 2022 nih Sobat Heroes. Itu
harganya naik, otomatis harganya ancur-ancuran tuh Iya, ya, di terutama government ya government bond kayak yang mana underlying-nya full bonds ya, Yep, itu sentimen yang sangat berpengaruh. Terus ditambah lagi suku bunga Yep. yang naik, terus kurs kita melemah juga. Nah itu menjadi satu pertimbangan juga nih buat investor. Yep. Gimana nih? Apakah kita perlu diversifikasi? Ya, Nah mungkin jadi reksadana salah satu pilihannya juga Yep, ya Mas. Gitu. Oke. Nah baik Mas. Nah kalau kita lihat market ini saat ini naik turun, dipengaruhi suku bunga, inflasi, sentimen global, tapi tetap ada peluang dong. Ada. Nah itu. Nah menurut Pak Wahyu, reksadana ini apakah masih menarik di tahun ini Mas? Oke. Reksadana tuh selalu menarik ketika memang market sedang bergejolak Mbak ya, karena kalau market bergejolak kayak gini, reksadana tuh bisa dijadikan salah satu alternatif investment untuk teman-teman investor yang bingung, misalkan ketika market bergejolak, dananya kita alihin kemana dulu ya, kalau mengendap di RDN kan nggak produktif ya dananya ya. Betul. Salah satu alternatif investmentnya kita lariin dulu dananya ini ke reksadana pasar uang, karena daripada dana itu mengendap di RDN nggak produktif, alangkah baiknya kita pindahin dulu ke reksadana money market fund, itu kan dapat return juga di situ. Jadi sembari nunggu pasarnya lebih kondusif lah untuk kalau teman-teman trader ataupun investor saham untuk masuk, alangkah baiknya dananya disimpan dulu di reksadana money market, kemudian ketika sudah ada sinyal untuk sinyal buy ataupun ketika market sudah mulai kondusif baru kita alihin lagi ke saham uangnya. Oke, berarti kondisi pasar yang bergejolak ini justru menjadi peluang bagi investor reksadana ya. Oke, baik. Nah, jika kita berbicara mengenai peluang investasi ini, Mas. Nah, jenis reksadana apa sih yang cukup menarik untuk diperhatikan para investor saat ini, pemula atau yang udah lama? Jadi dengan tujuan investor bisa lebih berhati-hati nih dalam memilih produk atau menentukan pilihannya, Mas. Oke, kalau untuk saham kan juga lagi nggak bagus Mbak ya. Iya. Terus kemudian corporate bond ataupun government bond juga lagi nggak bagus ya. Alternatif satu-satunya menurut saya ya di reksadana pasar uang, karena dapat sebenarnya kalau di reksadana pasar uang sentimen positif untuk reksadana pasar uang karena ada kenaikan BI rate kemarin. Itu yang mau nggak mau naikin suku bunga bank juga kan. Jadi dan kebetulan underlying kita kan semuanya di full time deposit. Jadi ini sentimen bagus untuk produk reksadana money market fund kayak gitu. Kalau untuk pendapatan tetap sendiri yang hampir seluruhnya kan di bond, dan pasar bond kan sekarang lagi nggak bagus Mbak ya. Jadi untuk para investor kalau pengen masuk di pendapatan tetap harus lihat dulu timing masuknya kapan kayak gitu. Atau enggak nunggu kira-kira pasar bond udah mulai kondusif baru boleh masuk kayak gitu. Kalau untuk sekarang pilihan terbaiknya tetap di reksadana money market fund Mbak kayak gitu. Berarti strategi saat ini lebih cocok di mutual fund yang money market ya. Nah, bisa juga kita berubah strategi seperti ini Mas. Kalau dia punya reksadana yang underlying-nya government bonds, bisa juga memanfaatkan juga karena setiap kondisi market kan kita pasti ada peluang ya Mas. Iya, selalu ada momentum. Bisa ditambahkan kita beli, jadi otomatis nilai investment cost-nya berkurang. Jadi bisa kita injek lagi lah, karena kan tujuan investor itu kan beda-beda ya Mas. Bisa juga dia long term, nggak apa-apa kita injek, justru saat nanti market naik mereka bisa menghasilkan cuan. Ya sebenarnya balik lagi sih Mbak, maksudnya tujuan si investor ini apa? Betul. Kalau memang dia memang untuk long term, masuk bank sekarang kan juga bagus ya sebenarnya ya. Masuk banknya juga bagus, masuk government juga bagus karena harganya sudah relatif murah semua. Tapi kalau untuk acuan investor ini untuk jangka pendek kayaknya kurang cocok ya Mbak ya. Kalau untuk jangka panjang sih harusnya masih aman karena valuasinya kayak bank sih udah murah, harga bond kita sendiri juga udah cukup turun dalam, jadi ya cukup oke kalau untuk masuk kalau memang si investor sendiri jangka waktunya memang cukup panjang untuk berinvestasi kayak gitu. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa kalau untuk tipe investor yang ingin jangka pendek mungkin bisa mengambil dari money market fund. Untuk yang in the long term bisa teman-teman semua ambil di government bond atau yang pendapat tetap gitu ya. Itu lebih karena bisa averaging down. Baik Pak Wahyu, selain tadi kita membahas peluang investasi, pasar saat ini, market outlook dan lain-lain. Nah,
Philip AM ini menghadirkan program Iya, promo bener spesial banget, Mbak. bagi para investor, Ah. terutama untuk Sobat Heroes. Wow, sangat menarik sekali. Boleh dijelaskan sedikit, Mas? Oke, jadi programnya gitu Mbak, kebetulan ini ada untuk setiap investor yang subscribe di produk reksadana Philip Money Market Fund senilai 1 juta rupiah itu akan mendapatkan 100.000 kayak Oke. gitu. Itu kan cukup lumayan Mbak ya, kalau di-convert kan senilai 10% tuh. Wow. Kita nyari return di mana kalau 10% kan gitu. Oke, Jadi ya. oke lah itu ya untuk program kita gitu. Ya, itu sangat oke dan sangat menarik nih. Terima kasih untuk Pak Wahyu sebelumnya untuk menghadirkan promo ini itu jarang sekali ya untuk ini khusus di podcast K-Fun Talks Siap. aja. Oke. Nah, buat teman-teman Sobat Heroes, jangan lupa untuk ikuti promo pembelian atau subs dari Philip Money Market Funds dengan minimal subs di 1 juta, rupiah. dapatkan cashback 100.000. Nah, lumayan dapat cuan 10%, kita taruh lagi di sana ya kan. Ini sangat menarik. Ini promo sampai berapa? Sampai ini Mbak akhir Juli. Oke, promonya sampai akhir Juli aja. Jadi untuk teman-teman semua jangan melewatkan program ini. Nanti akan kita setelah YouTube ini tayang, kemudian nanti di sosmed dari Kium juga akan kita tayangkan juga ya Mas terkait promo ini. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk pembelian Philip Money Market Fund. Nah, tentunya sesuai dengan tujuan investasi dari investornya juga, risk appetite dari nasabah juga, dan tujuan kira-kira nanti tuh dipakai untuk apa dananya. Bisa untuk liburan, untuk dana pendidikan dan lain-lain. Jadi dikiranya, aduh kayak aku mau penempatan buat bulan depan, tapi kayaknya nggak mau nganggur aja nih uangnya. Boleh penempatan di Philip Money Market Fund dan bisa T+0 juga ya, Bisa, Mas? bisa. T+0 juga. Jadi sebelum cut off di jam 9.30, jadi teman-teman bisa mengajukan untuk redemption. Oke, ini sangat menarik sekali promonya. Dan baik, terakhir Pak Wahyu, kalau kita lihat masyarakat atau anak muda boleh berikan pesan dan kesan bagaimana forecast market outlook di tahun ini, dan gimana sih insight buat anak-anak muda di luar sana, semuanya audiens dari Sobat Hero semua, kira-kira di tahun ini seperti apa sih Mas? Kalau untuk forecastingnya sendiri yang kita udah bahas di awal tadi Mbak ya, kita masih wait and see sama nunggu kebijakannya. Ada yang sekiranya positif nggak di masa para pelaku pasar. Terus kemudian kita juga ngikutin perkembangan global kayak konflik Iran and US and Israel itu gimana nanti ke depannya. Kemudian review MSCI nanti gimana ke November. Nah, kalau untuk saran sendiri untuk para investor yang sudah mulai ataupun yang ingin memulai investasi itu harus dipelajari dulu sih Mbak, produk-produknya itu apa, kayak saham itu apa, reksadana itu apa, karena yang paling common untuk di masyarakat saat ini itu kan ya saham atau reksadana. Jadi pelajari dulu saham itu resikonya apa aja, reksadana resikonya apa aja, kemudian risk profile masing-masing investor tuh apa gitu, maksudnya yang playing safe kah, konservatif ataupun moderate yang oke lah bisa nerima resiko kecil tapi nggak usah terlalu besar, apa yang benar-benar staker nih. Mau ngambil resiko gede dengan peluang imbal hasil yang lebih gede juga. Jadi pelajarin sama jangan ikut-ikutan temen, karena kan sekarang banyak ya Mbak kayak FOMO gitu ya. Anak-anak Gen Z sekarang ya. Beli saham ikutan, padahal nggak tahu yang dibeli itu sama apa. Beli reksadana ikutan, padahal nggak tahu juga resikonya gimana. Jadi pelajari dan jangan ikut-ikutan. Kalau pengen mulai bisa dimulai secara bertahap dengan nominal yang cukup relatif rendah, 100.000 pun bisa sekarang. 100.000 gitu juga bisa, karena kan nyicil 100.000 nggak tahu pas setahun kemudian ternyata aku punya tabungan loh. Lumayan dan kan? itu berkembang. Dan berkembang itu. kan. Dananya produktif kan kalau kita taruh di reksadana. Iya, taruh di minum kopi tapi kita nggak juga lupa naruh di tabungan reksadana. Sekarang kan anak muda ada alokasi buat coffee date kayak gitu kan, itu bisa dialokasiin tuh. Mutual fund date juga harus kan. Nah itu tuh, lebih mantap kan ya Mas. bisa tuh mutual fund date, bukan coffee date, bukan gitu, sushi date gitu juga ada kan. Oke, mantap sekali Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas thank you, Mbak, insight atas dan undangannya. sharing yang bermanfaat
pada hari ini untuk teman-teman hero semua. Kita ambil sedikit pembahasan hari ini. Jadi kita lebih paham mengenai kondisi market sekarang, kemudian terutama kondisi sekarang kan sangat unpredictable ya. Iya Mas, tapi tetap ada peluang, tentunya dan jangan lupa untuk teman-teman berinvestasi secara bijak karena sesuai profil resiko teman-teman, risk appetite, kemudian tujuan dan lain-lain. Semoga apa yang udah disampaikan menjadi bisa membantu Heroes dalam menentukan tujuan investasinya dan memulai investasi ke depan. Nah, saya Ainur sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Kifon Talk selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan tidak kalah menarik dan tentunya akan menghadirkan gue-star siapa lagi nih kira-kira ya. Nah, jangan lupa tetap bijak dalam berinvestasi. Jangan lupa follow, dengarkan terus Kifon Talks, dan see you next video. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mas.